Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini di sini kita akan membahas tentang anatomi kelinci dari sistem usus-usnya sampai dengan organ visceralnya. Jadi pada sistem integumen tubuh kelinci kita akan mempelajari mengenai gigi. Pertama-tama yang bisa kita lihat di sini kita akan mempelajari gigi depan atau gigi seri yang bernama dentes incisivum. Nah, lalu yang terdapat anak panah tersebut itu adalah peg tooth atau peg teeth. Jadi sepasang peg tooth atau peg teeth ini letaknya tepat di belakang dari dentes incisivum, tepat di belakang dari sepasang dentes incisivum tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dentes premolar dan juga dentes molar pada kelinci. Berbeda dengan tikus, kelinci memiliki dentes premolar. Di screen kalian akan terdapat dua gambar dengan petunjuk CR dan CD. CR artinya kranial dan CD artinya kaudal. Nah, pada sisi kiri, gambar sisi kiri merupakan gambar dari maksila dan pada sisi kanan merupakan gambar dari mandibula. Nah, pada maksila kelinci terdiri dari 3 dentes premolar, 3 pasang dentes premolar dan juga 3 pasang dentes molar. Sedangkan pada mandibula dari kelinci terdapat 2 pasang dari dentes premolar dan juga 3 pasang dari dentes molar. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang muskulus yang ada di sisi ventral dan juga dia ada di sisi yang kranial. Pertama-tama kita akan mempelajari muskulus pectoralis. Muskulus pectoralis sendiri akan terbagi menjadi muskulus pectoralis yang superficialis dan juga muskulus pectoralis yang profundus. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa muskulus yang ada di lateral dari cavum thorax. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari muskulus yang dia lebar. Ini adalah musculus latissimus dorsi. Ini adalah musculus latissimus dorsinya. Setelah kita kuatkan latissimus dorsinya, kita akan menemukan adanya suatu muskulus yang dia seperti kipas dan dia lebar. Ini adalah musculus serratus ventralis. Ini adalah musculus serratus ventralis. Selanjutnya kita akan menemukan di sini di sisi dorsalnya kita akan menemukan adanya musculus trapezius. Musculus trapezius pada kelinci ini nanti dia akan terbagi menjadi 2 bagian atau 2 pars. Kita akan menemukan yang di sisi yang lebih kranial adalah yang musculus acromiotrapezius dan yang lebih ke kaudalnya kita akan menemukan musculus spinotrapezius. Musculus acromiotrapezius ini dia nanti akan melekat pada metaacromion pada kelinci. Selanjutnya kita akan mempelajari muskulus yang ada di ekstremitas kranialis, baik di sisi lateral dan juga di sisi medial. Pertama-tama kita akan menemukan adanya suatu muskulus yang dia ada di sepanjang dari leher menuju ke os scapulanya di sini. Kita akan menemukan yang namanya musculus levator scapula ventralis. Ini adalah musculus levator scapula ventralis. Selanjutnya kita akan menemukan adanya muskulus yang ada di antara dari scapula dan juga ada di antara dari regio brachii dan juga scapula. Di sini kita akan menemukan si musculus deltoideus. Ini adalah musculus deltoideus. Selanjutnya masih di lateral dari ekstremitas kranialis di regio brachii-nya kita akan menemukan adanya musculus brachialis. Ini adalah musculus brachialisnya. Lalu kita semakin ke kaudal, kita akan menemukan adanya 2 muskulus yang besar dan lebar ini. Ini adalah musculus triceps brachii-nya. Musculus triceps brachii. Lalu kita akan ke sisi medialnya. Ini untuk lebih jelasnya dari sisi medialnya. Di yang paling kranial kita akan menemukan si musculus biceps brachii. Lalu kita akan menemukan si musculus epitrochlearis dan yang paling kaudal kita akan menemukan musculus triceps brachii. Sekarang kita akan mempelajari dari ekstremitas caudalis. Pertama-tama di sisi yang paling kranial di sini kita akan menemukan adanya musculus tensor fascia lata. Lalu semakin ke kaudal, di sini kita akan menemukan beberapa musculus yang membentuk dari musculus quadriceps femoris. Jadi keseluruhan musculus ini adalah musculus quadriceps femoris yang dia berkepentingan untuk injeksi dari intramuskular. Selanjutnya, di lebih kaudal dari musculus quadriceps femoris, kita akan menemukan adanya musculus biceps femoris.
Ini adalah musculus biceps femoris, dia lebar. Setelah kita kuatkan musculus biceps femorisnya, kita akan menemukan adanya nervus ischiadicus serta percabang-cabangannya. Ini adalah nervus ischiadicus dan juga cabang-cabangnya. Lalu di sini kita akan menemukan adanya musculus semitendinosus. Setelah itu kita akan melihat dari sisi medialnya. Di sisi medial, kita masih akan menemukan dari musculus semitendinosus. Lalu kita akan menemukan musculus semimembranosus yang juga dapat dilihat dari sisi lateralnya. Di sini adalah musculus semimembranosusnya. Lalu selanjutnya kita akan menemukan musculus adductor dan kita akan menemukan musculus quadriceps femoris di sini. Ini adalah masih bagian dari quadriceps femoris dan ini adalah tensor fascia latanya. Dan di sini kita akan menemukan musculus yang di sisi paling medial, ini adalah musculus gracilisnya. Melanjutkan ke regio gluteus, kita akan menemukan satu musculus yang besar. Di sini, ini keseluruhannya adalah musculus gluteus. Sudah. Oke, selanjutnya adalah untuk organ viscera abdomen. Di sini teman-teman sebelumnya bisa melihat sebuah struktur. Ini adalah diafragma, jadi pembatas antara kafum torak dan kafum abdomen. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat di tengah dari diafragma ini adalah esophagus ya. Ini adalah esophagus yang dia itu menembus dari kafum torak menuju kafum abdomen. Jadi menembus diafragma seperti itu. Oke, kemudian setelah makanan dari esophagus, nantinya makanan akan menuju ke gaster atau lambung. Ini adalah gaster dari hewan kelinci yang memiliki ciri khas yaitu berbentuk seperti huruf J. Oke, kemudian setelah dari gaster, nantinya akan berlanjut ke usus halus ya. Jadi ini adalah rangkaian usus halus. Secara teori ya, usus halus pada hewan kelinci tetap terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Tetapi untuk batas antar ketiganya itu tidak begitu jelas ya, sehingga di sini kita menyebutnya sebagai intestinum tenuae ya, atau usus halus. Seperti itu. Oke, kemudian setelah makanan dari usus halus, nantinya makanan akan berlanjut ke usus besar yang pertama ya. Ini adalah cecum ya, ini adalah cecum. Seperti itu. Oke, jadi ini tadi adalah cecum ya teman-teman. Ini adalah cecum. Nah, kemudian di pangkal dari cecum ya, atau batas terakhir dari usus halus, teman-teman bisa menemukan adanya struktur jaringan limfoid ya, sistem imunitas di sini. Ini adalah saculus rotundus ya, ini adalah saculus rotundus ya, ini adalah cecumnya. Seperti itu. Jadi cecum pada hewan kelinci itu memang memiliki ciri khas yang besar ya. Jadi cecumnya itu besar dan juga lumayan panjang. Oke, kemudian akhir dari cecum ya, yang ini teman-teman bisa menemukan ini adalah appendix vermiformis. Appendix vermiformis ya. Jadi ini istilah lainnya adalah usus buntu. Seperti itu. Oke, kemudian setelah dari cecum nantinya makanan akan berlanjut menuju kolon ya. Jadi ini adalah kolon ya. Nah, kolon nantinya dia akan terbagi ya menjadi 2. Yang pertama, di sini ada kolon yang dia itu memiliki ciri khas ya, seperti katup-katup atau kantung-kantung ya di sebelah lateralnya. Ini bentukan ini adalah haustra ya, ini adalah bentukan haustra ya. Jadi untuk kolon yang memiliki bentukan haustra ya, ini adalah kolon proksimal ya, kolon proksimal. Tetapi jika kita semakin menuju ke kaudal atau ke distal yang ini ya, ini adalah kolon distal. Jadi ciri khas dari kolon distal, dia itu tidak memiliki haustra seperti itu. Ini adalah untuk organ aksesoris. Yang pertama di sini teman-teman bisa menemukan adanya pankreas yang bentukannya seperti cacahan daging di sekitar usus halus yang pertama ya. Jadi di dekat dari duodenum, dekat gaster ya, ini adalah pankreas. Kemudian di sini teman-teman bisa menemukan adanya hepar ya, konsistensinya yang lumayan keras, padat, ini adalah hepar. Kemudian di balik dari hepar, teman-teman bisa menemukan adanya kantung empedu yang berwarna hijau kegelapan, ini adalah vesica velea ya, vesica velea seperti itu. Oke, kemudian di sini di dekat gaster ada organ imunitas ya, ini adalah lien ya, ini adalah lien.
Oke, selanjutnya adalah untuk sistem respirasi. Yang pertama, di sini teman-teman bisa menemukan suatu struktur yang dia itu berbentuk seperti cincin tulang rawan. Tersusun atas cincin tulang rawan ini adalah trakea. Kemudian nantinya trakea akan berlanjut ke pulmo. Ya, jadi ini adalah pulmo. Oke, kemudian kita akan menuju ke viscera torak berikutnya. Di ventral daripada pulmo, teman-teman bisa menemukan adanya organ jantung, ya, atau yang namanya adalah cor. Kemudian di samping dari trakea, teman-teman bisa menemukan struktur yang seperti otot polos, ya, ini adalah esofagus. Jadi ini adalah esofagus, ini adalah trakea. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah untuk organ reproduksi pada kelinci betina. Ya, jadi sebelumnya di sini teman-teman bisa melihat adanya vagina. Jadi ini adalah vagina. Kemudian yang paling ventral ini adalah vesika urinaria, ya, atau VU-nya. Seperti itu. Kemudian di bagian kranial di sini ada uterus. Ya. Oke, kita akan identifikasi untuk bentukan-bentukannya. Yang pertama, yang sepanjang ini dan tebal ini adalah vagina. Ya, ini adalah vagina. Kemudian kita semakin ke kranial, ya, teman-teman bisa menemukan adanya dua cervix uteri, ya. Jadi karena uterus pada kelinci ini tipenya adalah duplex, jadi dia mempunyai dua cervix uteri, seperti itu. Oke. Kemudian setelah ini adalah cervix uteri, nantinya akan berlanjut, ya, ke arah kranial menjadi corpus uteri. Ya, ini adalah corpus uteri. Ya, corpus uteri. Kemudian semakin ke kranial, ya, sebelum menjadi tuba fallopi yang ini, ya, ini adalah cornua uteri. Jadi ini adalah cornua uteri, ini adalah yang corpus uteri. Seperti itu. Baik, setelah cornua uteri nantinya akan berlanjut ke arah kranial yang ini. Ini adalah tuba fallopi. Ya, ini adalah tuba fallopi. Kemudian di sini kita bisa menemukan adanya ovarium. Ya, ini adalah ovarium. Sama di sebelah sini juga ada, ini adalah ovarium. Oke, selanjutnya adalah organ reproduksi jantan pada kelinci. Di sini teman-teman bisa menemukan adanya testis. Ya, ini adalah testis. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat adanya ductus deferens, ya, ductus deferens. Kemudian di sini teman-teman juga bisa menemukan adanya epididymis. Ya, jadi sepanjang ini adalah epididymis. Epididymis. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa menemukan adanya preputium, ya, atau kulit pembungkus daripada penis. Dan ini adalah penis dari hewan kelinci. Oke, selanjutnya adalah untuk sistem urogenitalia. Yang pertama teman-teman di sini bisa menemukan adanya organ ren, ya, atau ginjal. Jadi ini adalah penampakan organ ren dari kelinci. Kemudian di bagian kaudal dari ren di sini teman-teman bisa menemukan adanya ureter. Ya, ini adalah ureter. Baik, sekian penjelasan untuk anatomi dari hewan kelinci. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses.